Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan bisnis coffee shop berlima. Perkenalkan, nama saya Shalom Trivena Adi dengan NIM 220910202129. Perkenalkan, nama saya Daniel Rizky Putra dengan akhiran NIM 2092. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdias Aulia dengan akhiran NIM 2151. Perkenalkan, nama saya Clara Ibu Pasari dengan akhiran NIM 2152. Perkenalkan, saya Citra Sidani dengan akhiran NIM 2165. Coffee shop berlima bukan hanya sekedar nama, melainkan cerminan dari perjalanan 5 individu dengan latar belakang berbeda, karakter, dan impian yang bersatu dalam satu visi, yaitu menciptakan ruang yang hangat dan penuh semangat bagi siapapun yang ingin belajar, bekerja, atau sekedar menikmati jeda. Di balik namanya, tersimpan makna tentang kebersamaan, keberagaman, dan keseimbangan seperti imajari yang bergerak bersama dalam harmoni. Berlima hadir sebagai ruang kolaboratif, tempat hangatnya kopi bertemu semangat tugas, tempat yang memberi ruang untuk berpikir, dan tawa ringan menemani lelahnya belajar. Ia lahir dari persahabatan, tumbuh dari semangat, dan hidup untuk menemani setiap perjalanan menuju mimpi. Berlima menggunakan desain interior bergaya industrial disesuaikan dengan tren yang kini banyak diminati. Visi misi kami, terutama visi, adalah menjadi lebih dari sekedar kedai kopi. Kami bercita-cita menjadi sebuah ruang kolaboratif terdepan di mana setiap individu tidak hanya menikmati kopi berkualitas, tetapi juga menjadi saksi dan pendorong dalam perjalanan meraih impian, bertumbuh dalam persahabatan, dan menemukan inspirasi bersama. Untuk mencapai mimpi besar tersebut, kami memiliki 5 pilar utama dalam misi kami. Berlima berada di Jalan Semeru nomor 102, Sumbersari, Jember. Berdasarkan segmentasi demografis berlima, menetapkan kelompok usia yang paling aktif mencari ruang di luar rumah dan kampus atau kantor. Rentan usia 18 sampai 35 tahun, yaitu mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan ruang untuk belajar, mengerjakan tugas kelompok, dan bersosialisasi, dan juga pekerja yang membutuhkan tempat kerja lain yang fleksibel dan suasana yang inspiratif dengan rentan 25 sampai 30 tahun. Jadi berlima ini menetapkan konsumen menengah ke bawah, menengah hingga menengah ke atas. Yang selanjutnya ada segmentasi geografis, memiliki peran yang penting karena dengan menempatkan coffee shop berlima di lokasi yang ideal, yaitu di area kampus dan dekat dengan kawasan perkantoran, bahkan dekat dengan masyarakat lokal dan kos mahasiswa. Dalam radius 1-2 km dari universitas, sekolah, dan perkantoran, hal ini akan mendorong kunjungan berulang dan menjadikan berlima sebagai pilihan utama yang mudah dijangkau. Segmentasi psikografis pada coffee shop berlima ini mengikuti tren yang modern melalui desain industrial dengan selalu aktif dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk mudah menjangkau konsumen. Selanjutnya adalah SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan, pertama ada harga terjangkau, kedua yaitu menu beragam, ketiga yaitu ada suasana yang instagramable, kedua kita juga harus mengakui kelemahan atau weakness kita. Kelemahan kita adalah status sebagai pemain baru di kolom yang sangat padat. Tanpa brand yang dikenal akan sangat sulit untuk menarik perhatian konsumen yang sudah memiliki tempat favorit. Ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang terbesar kita adalah merebut pasar, mahasiswa, dan pekerja lepas dengan menawarkan area co-working space. Dengan tren WFC atau Work from Cafe yang terus naik, cafe kita bisa menjadi spesialis di bidang produktivitas. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman terbesar adalah hyperkompetisi di area kita yang sangat padat. Hal ini bisa memicu perang harga yang brutal dan menyulitkan kita untuk menembus loyalitas pelanggan yang sudah ada pada kompetitor. Proses operasional harian coffee shop berlima. Jam operasionalnya yaitu mulai dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam. SDM yang dibutuhkan, yang pertama yaitu ada Anissa Firdias sebagai manajer. Jadi tugas seorang manajer ini bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya operasional perusahaan, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja seluruh divisi. Yang kedua ada Daniel Rizky sebagai operasional, yang ini bertugas mengawasi kelancaran operasional harian kafe, mulai dari memastikan seluruh area bersih dan siap digunakan, mengatur jadwal kerja staf, hingga menangani keluhan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada Al-Salam sebagai finance, yaitu bertanggung jawab mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pembayaran gaji, serta pembuatan laporan keuangan, dan juga memastikan arus kas berjalan lancar dan efisien.
Kemudian yang keempat yaitu ada Clara Ayu sebagai head kitchen, yaitu memimpin dapur dan bertanggung jawab atas kualitas serta konsistensi makanan yang disajikan. Dan terakhir yaitu ada Yasid Rasidani sebagai head barista yang bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan dan penyajian minuman, khususnya kopi, memastikan kualitas minuman konsisten serta mengatur stok bahan baku minuman dan juga melakukan inovasi terhadap menu baru. Berikut adalah gambar struktur organisasi coffee shop berlima. Yang selanjutnya ada pengelolaan supplier dan rantai pasok. Pengelolaan supplier dan rantai pasok yang efisien adalah kunci keberlangsungan pada operasional coffee shop. Kami akan memastikan pada ketersediaan barang bahan baku yang berkualitas tinggi secara konsisten dengan harga yang kompetitif. Berikut merupakan proses pemesanan dan pengelolaan rantai pasok. Untuk membangun dan menjalankan coffee shop berlima ini, diperlukan sejumlah investasi awal yang mencakup kebutuhan sewa tempat, peralatan, bahan baku awal, serta biaya operasional awal. Sumber dana direncanakan berasal dari pinjaman bank. Untuk bisnis pemula yaitu coffee shop mendapatkan pinjaman KUR mikro atau kredit modal kerja dengan dana sebesar 50 juta. Ini merupakan peminjaman dana bank yang paling realistis dan mudah diakses. Lama pengembalian dana KUR mikro biasanya dalam tenor 2-4 tahun, tergantung kemampuan cicilan, dengan suku bunga flat 6% per tahun atau 0,5% per bulan, subsidi pemerintah. Coffee shop berlima membutuhkan dana keseluruhan investasi awal sebesar 42.920.000 dengan meminjam dana sebesar 50 juta. Berlima mempunyai sisa dana sebesar 7.080.000 yang akan digunakan untuk dana darurat operasional perusahaan. Dana sebesar ini direncanakan akan diperoleh melalui pinjaman dari bank dengan pertimbangan bahwa coffee shop ini memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan yang menjanjikan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Target produk pada bahan baku pada harga bahan baku dengan perkiraan harian, bulanan, dan tahunan. Berikut tabel target produk dari harga bahan baku. Berikut tabel harga jual produk dengan persentase keuntungan 50%. Berikut tabel biaya investasi. Berikut tabel biaya gaji. Berikut merupakan perhitungan proyeksi tahunan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, perhitungan biaya operasional atau beban usaha, laba bersih sebelum pajak, dan beban penyusutan. Berikut adalah ringkasan laporan laba rugi proyeksi tahunan. Selanjutnya ada strategi produk. Coffee shop berlima menghadirkan rangkaian produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan profesional muda. Seluruh strategi produk ini dirancang agar fleksibel, fungsional, dan menarik secara visual, menjadikan setiap kunjungan sebagai pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Penetapan harga mempertimbangkan kemampuan beli mahasiswa. Dengan rentang harga terjangkau, minuman mulai dari 10.000 hingga 25.000 dan makanan berkisar sekitar 10.000 hingga 25.000. Coffee shop berlima juga menerapkan strategi value for money melalui menu bundling, contohnya yaitu kopi plus waffle atau non-kopi plus pancake. Jadi, harga ini dirancang tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas bahan dan kenyamanan layanan. Berikut merupakan menu coffee shop berlima. Promosi dilakukan dengan pendekatan digital dan komunitas. Akun media sosial aktif di Instagram dan TikTok akan menampilkan konten visual menarik dari menu kopi, suasana coffee shop, hingga testimoni pelanggan. Coffee shop berlima juga menggandeng komunitas kampus dan organisasi mahasiswa untuk mengadakan diskusi terbuka, live musik, dan nobar film. Program loyalitas seperti STEM Card, beli 10 gratis 1, dan student promo khusus pemegang KTM aktif setiap hari Senin sampai Kamis akan memacu potensi pelanggan. Promo khusus seperti diskon 20% saat grand opening juga akan dimanfaatkan untuk menarik kunjungan awal. Berikut adalah promosi melalui akun Instagram dan akun TikTok. Selanjutnya ada strategi distribusi dan pelayanan. Pertama dalam strategi distribusi, Coffee Shop berlima menerapkan strategi distribusi yang komprehensif guna menjangkau beberapa preferensi konsumen. Adapun bentuk distribusi yang diimplementasikan meliputi pertama ada layanan dine-in.
Kami menyediakan tempat yang strategis, nyaman, serta memiliki desain interior yang menarik secara visual, sehingga menciptakan pengalaman bersantap yang menyenangkan bagi pelanggan. Kedua, juga ada take away, yaitu pelanggan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi dapat memanfaatkan layanan take away dengan pemesanan langsung di lokasi. Lalu yang ketiga ada layanan pesan antar. Untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, kami bekerja sama dengan berbagai platform pemesanan makanan online populer seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Lalu kedua ada strategi pelayanan. Dalam hal pelayanan, Coffee Shop Berlima berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, ramah, dan profesional. Strategi pelayanan yang kami terapkan meliputi pertama ada pelayanan yang prima. Hal ini didukung oleh staf yang telah melalui pelatihan khusus serta sistem operasional yang baik. Kedua, yaitu kemudahan dalam pemesanan. Kami menghadirkan fasilitas menu berbasis QR code serta area self-service. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas produk atau kustomisasi. Pelanggan diberi keleluasaan untuk melakukan penyesuaian terhadap minuman yang dipesan, baik dari segi tingkat kemanisan, es, maupun topping. Lalu selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Kami menyediakan program loyalitas bagi pelanggan setia sebagai bentuk apresiasi dan untuk mendorong retensi pelanggan. Lalu yang terakhir ada inisiatif ramah lingkungan. Dalam rangka mendukung gaya hidup berkelanjutan, Coffee Shop Berlima memberi diskon khusus bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri saat memesan. Selanjutnya mengenai dana tata letak. Dana tata letak bisnis ini dirancang dengan cermat untuk mengoptimalkan fungsionalitas, kenyamanan pelanggan, dan efisiensi operasional seluruh area bisnis terbagi menjadi beberapa zona utama yang saling terhubung, namun tetap memiliki fungsi spesifiknya masing-masing, dan menciptakan alur yang logis dan efisien. Berikut alasan pemilihan tata letak dan penjelasan mengenai estetika dan kenyamanan konsumen.